Kembali lagi di Mulung Pikiran. Sekarang kita akan mulai sesi ke-23. Saya akan melanjutkan tema tentang atau buku ya, tentang seni mencintai. Ini berarti mungkin part keempat ya, part keempat dari buku Seni Mencintai atau The Art of Loving. Di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang jenis-jenis cinta ya, dua jenis cinta yang awal yaitu cinta sesama, yang kedua adalah cinta ibu. Jadi itu dua jenis cinta. Jadi from mengklasifikasikan cinta menjadi 5 jenis. Jadi kita akan coba ulas tidak satu persatu sih sebenarnya, kemarin dua, mungkin hari ini satu karena materinya lebih padat. Nanti sesi berikutnya ya, sesi berikutnya ada 2 jenis lagi. Mungkin sedikit review ya tentang jenis-jenis cinta. Kalau yang belum ikut kajiannya gitu atau belum lihat ulasannya, bisa cek di link di description ya, di sesi 22 tentang cinta sesama dan cinta ibu. Cinta sesama menurut Fromm adalah cinta yang paling mendasar. Jadi sebelum kita mewujudkan jenis-jenis cinta yang lain, terlebih dahulu kita perlu untuk mencintai sesama. Atau sebenarnya dalam penjelasan yang lain, kita tidak bisa mengklaim sebagai orang yang tidak bisa mencintai, karena sebelum kita bisa mengekspresikan cinta ke dalam berbagai jenis, sebenarnya kita sudah mencintai secara sesama tadi ya, atau mungkin dalam istilah lain disebut humanity love, misalnya cinta kemanusiaan, itu juga bagian dari cinta sebenarnya. Jadi kita jangan sempit, kita jangan picik ya melihat cinta seolah-olah hanya yang sifatnya romantik, hanya yang sifatnya bucin-bucin saja gitu ya. Meskipun itu yang paling mudah dipahami, tapi secara mendasar, secara fundamental, kita sebenarnya bisa mencintai di level sesama ya, seperti itu. Dan yang kedua, kemarin kita sudah mengulas tentang cinta ibu ya, sebagai jenis cinta yang paling sulit dan paling berat, karena justru harus dihadapkan pada problem eksistensial manusia, yaitu keterpisahan. Sehingga itu jenis cinta yang paling sulit untuk diwujudkan. Hanya orang-orang tertentu sekuat ibulah yang mampu mewujudkan cinta jenis itu. Nah, di sesi kali ini kita akan masuk ke jenis cinta yang ketiga, yang disebut Fromm sebagai cinta erotis. Nah, cinta erotis itu cinta yang seperti apa? Mari kita simak saja ya petualangan kita di buku Seni Mencintai. Oke, yang pertama kita mungkin akan coba memahami definisinya dulu ya. Apa yang disebut sebagai cinta erotis. Nah, kenapa disebut cinta erotis? Mungkin teman-teman yang concern dalam kajian cinta itu dalam perspektif Yunani misalnya, saya nggak tahu sih tokohnya siapa gitu ya, yang mengklasifikasikan cinta ke dalam beberapa jenis dengan beberapa istilah. Misalnya ada philia, ada agape, ada eros, dan saya lupa ada 3 yang lainnya. Nah, kenapa disebut cinta erotis ya? Ini berasal dari diksi eros ya. Eros itu dalam perspektif klasifikasi yang lain tentang cinta, eros itu jenis cinta yang kaitannya dengan hasrat seksual ya, khususnya terhadap lawan jenis. Meskipun nanti kita bisa diskusikan lagi bagaimana dengan kasus-kasus yang sesama jenis, apakah jenis cintanya bisa disebut sebagai erotis. Nah, itulah kenapa disebut cinta erotis ya, berasal dari kata eros. Nah, eros itu beda dengan philia misalnya, beda juga dengan agape misalnya gitu ya. Saya kurang tahu sih kalau philia itu apakah jenis cinta yang sifatnya kebijaksanaan gitu ya, atau agape itu jenis cinta yang sifatnya ilahiyah. Tapi eros atau erotic love atau cinta erotis ini memang punya karakteristik yang khas, yang membuatnya sangat menarik ya, sangat
penuh dengan daya tarik, sehingga jenis-jenis cinta yang lain terkadang tuh tertutupi gitu loh. Jenis-jenis cinta yang lain terkadang dianggap bukan cinta, hanya cinta erotis lah yang disebut sebagai cinta, semacam itu. Atau dalam istilah lain, cinta erotis juga disebut cinta romantik ya, cinta romantik. Jadi cinta yang indah, yang menggebu-gebu. Sebenarnya kalau menurut saya cinta erotis itu ya yang sulit untuk dibantahkan adalah hadirnya hasrat seksual di situ. Semacam itu ya, meskipun tentu tidak hanya dilandasi oleh itu ya, karena sangat reduktif kalau kita hanya menyederhanakan cinta sekedar hasrat seksual. Oke, itu yang disebut sebagai cinta erotis. Nah, cinta erotis ini adalah cinta yang bersifat eksklusif dan tidak universal. Nah, mungkin inilah yang membuat cinta erotis menjadi cinta yang paling samar-samar, kata Fromm. Jadi ini jenis cinta seperti ini itu beda dengan cinta sesama yang sifatnya universal, di mana kita dianjurkan untuk mencintai seluruh umat manusia, seluruh warga negara, seluruh anggota masyarakat gitu ya, tanpa memandang latar belakang, ras dan lain sebagainya. Tapi cinta erotis ini justru sebaliknya. Dia sangat eksklusif dan tidak bersifat universal ya. Ya sederhananya mungkin kita hanya cinta pada satu orang saja, hanya dia. Nah itu yang disebut sebagai eksklusif, tertutup ya. Kalau cinta sesama itu kan inklusif, terbuka. Tapi kalau cinta erotis tertutup, dia dibatasi oleh kaidah-kaidah tertentu ya, yang membuat ya memang jenis cinta yang ini spesial, hanya kepada satu orang saja gitu ya. Nah, nanti kita bisa diskusikan mungkin di slide-slide berikutnya ya, bagaimana dengan poligami, bagaimana dengan seseorang yang mencintai dua orang sekaligus. Apakah cinta mereka berdua itu sifatnya erotis, atau sebenarnya yang erotis itu ya hanya kepada satu orang, yang satu orang lainnya mungkin dia hanya memenuhi kebutuhan fungsional tertentu misalnya. Nah, itu sebenarnya bisa kita diskusikan lagi. Oke. Cinta erotis itu seringkali dirancukan dengan pengalaman eksplosif yang disebut sebagai jatuh cinta. Ya. Jadi cinta erotis ini dicirikan salah satunya adalah hadirnya satu pengalaman atau ledakan di awal ya. Satu energi yang seolah-olah meledak di awal yang seringkali disebut sebagai jatuh cinta. Ini kan beda ya, kalau kita misalnya mencintai orang tua atau mencintai teman kita, itu kan tidak ada ledakan-ledakan khusus, ledakan-ledakan spesial yang disebut sebagai jatuh cinta itu tadi. Nah, cinta erotis salah satu cirinya adalah hadirnya pengalaman eksplosif itu tadi. Nah, terkait dengan kritik Fromm tentang jatuh cinta itu mungkin sudah saya ulas di bagian-bagian awal ya. Saya lupa antara di elemen-elemen dasar cinta atau di bagian cinta sebagai jawaban atas persoalan atau masalah eksistensial manusia. Bahwa Fromm mengkritik pemahaman tentang jatuh cinta. Ya, falling in love gitu. Fromm lebih suka menyebut pengalaman cinta itu sebagai pengalaman berada ya, atau Fromm menyebutnya sebagai being in love, berada dalam cinta, atau standing in love, mendirikan cinta. Karena kalau kata Fromm, falling in love itu atau jatuh cinta itu ya tadi eksplosivitas itu, ledakannya hanya berlangsung di awal. Setelahnya energi-energi spesialnya itu ya diasumsikan akan menghilang seiring berjalannya waktu. Nanti di sini saya akan ulas ilusinya ya, ilusinya cinta erotis yang nanti bisa digambarkan lewat semacam proses di mana kita itu seringkali mengasumsikan cinta diawali dengan pengalaman eksplosif, kemudian kita merasa intim, kemudian kita merasa bosan, kita meninggalkannya, kemudian kita menemukan penaklukan yang baru, kita mengalami pengalaman eksplosif yang baru, terus menerus seperti itu, tidak ada ujungnya. Nah, inilah yang dikritik Fromm. Menurut Fromm, cinta seharusnya tidak ditreatment atau tidak dimaknai dengan diksi falling in love atau jatuh cinta. Tapi kalau bisa cinta itu hadir dalam tiap
jam, tiap menit, tiap detik, tiap denyutan jantungmu, tiap denyutan nadimu gitu loh. Makanya disebut sebagai berada dalam cinta. Cinta seolah-olah menyelimuti kita. Cinta seolah-olah hadir di sisi kita gitu loh. Sehingga bawaan kita ketika ketemu orang tuh bawaan yang ingin mencintai, bukan bawaan yang ingin membenci, bukan bawaan yang cintanya hanya di awal, bukan bawaan yang cintanya hanya hadir di momen-momen tertentu. Itulah kenapa Fromm menyebutnya sebagai being in love atau standing in love, mendirikan cinta. Cinta jangan dibiarkan hilang. Cinta jangan dibiarkan hanya muncul di saat momen-momen saja. Dia harus dibangkitkan terus. Dia harus didirikan terus. Kalau kita punya perasaan spesial, kalau kita dengan energi yang spesial itu kita bisa bertindak positif atas dasar cinta, kita bisa bertindak baik, kita bisa bertindak sebagai orang yang memberikan kenyamanan. Itu kalau bisa, kata Fromm, dihadirkan dalam tiap hembusan nafasmu. Asik gitu ya. Makanya cinta harus dibangkitkan terus, cinta harus didirikan terus. Jangan sampai cinta itu hilang, jangan sampai cinta itu habis. Itulah kenapa Fromm menyebutnya sebagai standing in love. Nah, itu nanti kritiknya mungkin bisa dicek di sesi-sesi sebelumnya tentang seni mencintai. Nah, kerancuan atau ilusi yang ditimbulkan oleh pengalaman eksplosif tadi atau jatuh cinta itu sebuah fenomena yang apa ya, kalau di sini Fromm menyebutnya semacam keruntuhan segala rintangan di antara dua orang asing dalam waktu yang berbeda yang berlangsung sampai pengalaman itu terjadi. Jadi jatuh cinta itu seperti seolah-olah kita berhadapan dengan orang asing di mana kita dipisahkan oleh satu tembok dan tiba-tiba tembok itu runtuh dan kita tidak tahu apa sebabnya. Gitu ya. Seolah-olah kan kita ada gejolak tertentu karena dia cantik, karena dia ganteng, karena dia baik, karena dia nyaman, karena dia kaya dan lain sebagainya. Seolah-olah ledakan tadi itu yang membuat seolah-olah batas antara saya dan kamu, aku dan kamu itu yang sebelumnya asing karena ada tembok, seketika runtuh gitu loh. Seketika runtuh. Nah, setelah tembok itu runtuh, kita merasa intim. Setelah intim, lantas apa itu ya yang jadi pertanyaan setelahnya kan. Jadi ini cinta itu tidak punya garis finish. Seolah-olah pengalaman yang dikritik Fromm tentang jatuh cinta itu kan finishnya adalah ketika temboknya itu runtuh. Ketika dua orang asing itu sudah intim, maka cinta itu selesai, visi cinta selesai, tujuan untuk mencintai seolah-olah selesai. Itu yang dikritik Fromm dalam bukunya Seni Mencintai. Nah, dalam cinta erotis, keruntuhan tadi itu membuat dua orang itu kan yang sebelumnya asing menjadi intim. Dan dalam perjalanannya seolah-olah dua orang ini kemudian merasa saling mengenal ya. Saling mengenal, kemudian seolah-olah nah ini yang disebut sebagai ilusi tadi ya. Seolah-olah bahwa keintiman itu membuat kita mengerti dia yang kita cintai seutuhnya. Seolah-olah kalau di sini Fromm sebutnya tidak ada lagi rintangan yang perlu diatasi, tidak ada lagi kedekatan seketika yang perlu dicapai. Karena pengalaman jatuh cinta itu mengasumsikan semua tujuan, semua harapan, semua visi dari mencintai itu selesai. Gitu ya. Kalau teman-teman yang remaja atau awal-awal dewasa muda atau yang baru merasakan pengalaman cinta erotik, itu kan seolah-olah ketika saya nembak diterima selesai. Itu bukti tertingginya. Ya. Nembak diterima sudah jadi pacar selesai. Sebenarnya kan justru itu awal dari visi untuk mencintai itu gitu loh. Jadi finishnya itu bukan ketika kita diterima menjadi kekasih atau ketika kita diterima menjadi pacar, tapi justru itu awalnya, awal untuk memulai sebuah petualangan atau sebuah perjalanan
di mana nantinya ada banyak rintangan yang perlu diatasi. Dan seringkali asumsi dari cinta erotik itu seolah-olah tidak ada kedekatan yang perlu dicapai lagi, karena sudah dekat gitu loh, entah secara fisik, entah secara virtual gitu ya. Seolah-olah karena kita sudah pacaran, karena kita sudah punya hubungan yang spesial, entah komitmen apapun ya teman-teman menyebutnya, itu seolah-olah ya kita tidak perlu lagi yang namanya mengenal pasangan kita. Kita tidak perlu lagi berusaha menebak-nebak atau berusaha apa ya. Kalau dulu yang teman-teman mungkin misalnya di fase-fase PDKT itu kan seperti meraba-raba. Dia itu orang yang seperti apa, dia suka apa. Kalau saya begini maka dia akan seperti apa. Kalau aku memberikan ini maka dia akan merespon seperti apa gitu kan. Kita banyak trial and error dengan tujuan untuk mencapai satu kedekatan gitu. Tapi ketika kita sudah jadi kekasihnya, kita sudah jadi pacarnya, kita sudah jadi teman dekatnya, kita sudah jadi suami atau istrinya, seolah-olah tujuan untuk mencapai kedekatan itu selesai karena kita secara faktual sudah dekat secara fisik atau secara virtual atau secara psikis dan lain sebagainya. Toh kita udah jalan bareng kan, toh kita udah sering saya sering ke rumah kamu atau kita teleponan hampir setiap hari. Ya kedekatan itu sudah selesai dong. Artinya saya nggak perlu lagi berusaha untuk mengenal kamu, berusaha untuk membuat diriku lebih dekat lagi gitu. Itu yang membuat nanti ada titik jenuh, ada titik bosan, ada titik di mana tidak ada semacam challenge lagi bagi kita untuk, ya saya sebenarnya nggak suka pakai diksi ini ya, menaklukkan gitu, menaklukkan dia gitu kan. Karena seolah-olah ya sudah selesai, semuanya sudah selesai. Misi dan visi saya untuk mendapatkanmu sudah tercapai. Lantas untuk apa saya melakukan strategi-strategi pendekatan lagi gitu. Nah ini yang dikritik Fromm, bahwa dalam cinta erotis seringkali misi untuk mencapai kedekatan, untuk mengatasi rintangan itu dianggap sudah selesai. Ya. Nah kemudian padahal kata Erich Fromm, jika ada yang lebih mendalam dalam pengalaman tentang pribadi lain, atau jika bisa dirasakan keluasan kepribadiannya, pribadi lain itu tidak akan pernah menjadi seseorang yang sudah begitu dikenali. Dan keajaiban dalam mengatasi rintangan itu mungkin akan muncul setiap hari sebagai sesuatu yang baru. Misalnya kalau teman-teman mendengar satu narasi bahwa aku sudah kenal kamu, aku itu udah ngerti banget kamu. Nah, misalnya gitu ya. Aku udah ngerti banget kamu orangnya kayak apa. Aku sudah mengenal kamu dengan sangat baik. Pertanyaannya adalah apakah benar kita itu atau dia itu benar-benar mengenal kita, atau kita benar-benar mengenal dia seutuhnya. Nah, kata Fromm itu hal yang tidak mungkin. Ya. Kita tidak mungkin mengerti 100% seutuhnya pengalaman pribadi seseorang. Kita tidak mungkin mengetahui seluk-beluk yang paling kecil, paling partikular tentang seseorang. Kita selalu hanya mengerti apa yang bisa kita pahami. Gitu loh. Semakin kita berusaha untuk memahami seseorang, semakin kita tidak paham seseorang itu. Nah, ini agak main logika ya, saya nggak tahu nih kalau di logika nih masuknya logical fallacy atau tidak itu. Jadi semakin kita berusaha memahami orang lain, kita akan semakin tidak paham dia. Karena kita semakin tidak paham dia, maka kita harus terus berusaha untuk memahaminya. Itulah dibutuhkan nantinya adalah dibutuhkan tadi ya, untuk terus merasa bahwa misi saya untuk mendekati dia itu tidak pernah selesai, tidak pernah ada garis finishnya. Terus menerus dia orang seperti apa, dia punya pola pikir yang seperti apa dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu ya? Karena yang kita cintai adalah manusia. Dia bukan benda mati. Dia bukan kaleng minuman, dia bukan buah-buahan yang bisa kita deskripsikan, bisa kita sifati dengan 1, 2, 3 kalimat, dengan 100 pointer. No, manusia bisa menciptakan lebih dari 1 miliar pointer tentang karakter dia. Nah, kata Fromm, makanya kalau ternyata kita tidak bisa memahami dia, bagaimana caranya gitu? Bagaimana kita merespon situasi yang paradoks seperti ini? Nah, di sini ada semacam keajaiban. Artinya gini,
karena kita tidak bisa memahami dia, ya, atau semakin kita berusaha memahaminya maka kita semakin tidak paham. Oleh karena itu kita harus terus berusaha memahaminya, karena dia akan selalu menjadi orang yang baru tiap menit, tiap detik, ya. Hari ini dia pemarah, besok dia manja, besok dia sangat visioner, besok dia sangat konservatif, besok dia sangat pragmatis, besok dia akan sangat idealis. Itulah manusia. Jadikan pengalaman kita mengenal seseorang itu sebagai pengalaman yang menyenangkan. Jadi seolah-olah kita setiap hari itu kayak berusaha nebak kekasih kita, pasangan kita, teman-teman kita ini sebagai orang yang seperti apa. Jadi ini semacam petualangan untuk saling mengenal dan memahami yang tidak pernah ada garis finishnya. Bukankah itu satu hal yang menyenangkan kan? Seperti kita memainkan game yang dari level 1 naik level 2 sampai level seterusnya dan yang paling complicated gitu ya. Memahami seseorang, berusaha mengenal seseorang juga sama seperti itu. Hari ini kita memahami dia sebagai orang yang seperti apa, mungkin besok dia akan berubah, atau mungkin dia besok sama saja, atau bahkan dia lebih buruk daripada hari ini. Itu kan main tebak-tebakan yang menyenangkan sebenarnya. Saya pernah berpikir bahwa kenapa kita bisa sangat setia terhadap seseorang yang kita cintai, karena kita merasa bahwa aku ingin tahu dirimu yang lain besok, aku ingin tahu dirimu yang lain 1 jam lagi, aku ingin tahu dirimu yang lain. Oleh karena itu aku tidak mau jauh-jauh dari kamu gitu loh. Karena aku ingin selalu mengetahuimu, aku ingin selalu memahamimu. Kamu itu orang yang seperti apa? Aku tidak pernah tahu kamu orang yang seperti apa. Makanya aku ingin selalu berada di dekatmu. Tolong jangan tinggalkan aku dan lain sebagainya. Kedekatan kita adalah kedekatan yang tidak pernah ada garis finishnya. Kedekatan kita adalah kedekatan yang selalu menarik di setiap momennya, di setiap waktunya. Itulah yang membuatku selalu ingin bersamamu. Itulah yang membuatku tidak ingin jauh-jauh darimu. Nah sebenarnya kan itu alasan dibalik seseorang setia. Jadi setia itu tidak karena ada kebutuhan fungsional tertentu, karena dia memenuhi kebutuhanku yang ini, atau karena dia memenuhi hasratku yang ini. Aku setia kepadamu karena kamu adalah orang yang menarik, karena kamu adalah orang yang tidak pernah bisa aku pahami, tidak pernah bisa aku tebak. Disitulah titik menariknya dirimu. Itu yang harusnya kata Fromm dibangun ketika manusia mencintai, ketika seseorang mencintai. Nah, spirit untuk selalu mengetahui pasangan kita, kekasih kita, teman kita, orang tua kita, itulah spirit untuk menciptakan apa yang disebut Fromm sebagai being in love dan standing in love, bukan falling in love. Tadi kita membahas tentang bagaimana seharusnya cinta erotis itu dimaknai, bahwa dalam pengalaman jatuh cinta itu ada semacam ilusi. Ya, ilusi itu apa ya, semacam apa ya, sesuatu yang mengaburkan kita. Kita menganggap itu yang hakiki, ternyata bukan yang hakiki. Kita menganggap itu yang benar, ternyata bukan itu yang benar. Itulah ilusi. Nah, ilusi cinta erotis itu ilusi yang seperti apa? Nah, ilusi cinta erotis itu bisa teman-teman lihat, ini satu skema yang saya buat ya, dari bukunya Fromm ini. Kita bisa mulai dari proses yang pertama paling atas, yaitu jatuh cinta. Nah, jatuh cinta ini ketika kita punya ketertarikan tertentu terhadap lawan jenis, ya, dengan alasan apapun ya, dengan alasan apapun, entah fisik, entah materi, entah sifat, entah watak, entah passion, entah minat dan lain sebagainya. Terjadi kata Fromm di situ, terjadi pengalaman eksplosif yang saya sebut sebagai ledakan tadi. Itu yang disebut sebagai jatuh cinta. Nah, pengalaman eksplosif yang ditimbulkan ketika kita jatuh cinta itu kan nanti menuntun kita untuk menciptakan satu hubungan. Makanya kita kemudian berhubungan. Nah, proses untuk mencapai hubungan itu ya seolah-olah tadi ada tembok yang runtuh ya di antara kita yang tadinya asing. Nah, pengalaman jatuh cinta, ledakan di awal yang kemudian kita
tindak lanjuti dengan proses berikutnya atau step berikutnya, ya, yang disebut sebagai berhubungan atau kita punya hubungan apapun ya. Sebenarnya mungkin mainstreamnya adalah kita sebut misalnya pacaran atau suami istri itu ya. Sebenarnya disebut berhubungan itu bisa saja imajiner. Artinya kita tidak punya komitmen mainstream tertentu, tapi kita tahu, kita sama-sama tahu perasaan kita. Misalnya kita merasa dekat secara eksklusif, secara spesial, berbeda dengan kedekatan kita dengan teman-teman kita, itu juga bisa kita sebut sebagai berhubungan gitu ya. Nah, ketika kemudian seseorang sudah berada dalam hubungan tertentu yang diawali dengan ledakan jatuh cinta tadi, berdasarkan analisis Fromm, seiring berjalannya waktu, intensitas cintanya itu akan berkurang. Nah, biasanya kemudian kalau kata Fromm di sini, berkurangnya intensitas ini karena ada atau karena seseorang cenderung hanya berorientasi pada hasrat seksual. Gitu ya. Hasrat seksual itu ya tidak selalu atau tidak hanya hal-hal yang sifatnya seksual seperti berhubungan seksual atau yang sejenisnya ya, tapi bisa saja karena punya kategori-kategori fisik tertentu yang membuat hasrat seksual kita terpenuhi. Sebenarnya tidak hanya seksual sih. Kalau saya memaknainya, yang disebut hasrat itu tidak hanya yang sifatnya seksual. Hasrat yang sifatnya passion, yang sifatnya minat, yang sifatnya apa, kalau teman-teman mungkin menyebutnya sebagai satu frekuensi, itu bagi saya juga hasrat. Karena itu kan keinginan kita yang kita harapkan dipenuhi oleh orang lain yang kita cintai itu gitu. Nah, intensitas cinta yang berkurang ini disebabkan oleh hasrat tadi. Hasrat kita yang tidak dipenuhi oleh partner kita, oleh pasangan kita. Kita merasa pasangan kita tidak mampu memenuhi hasrat kita, hasrat apapun, gitu ya. Nah, berkurangnya intensitas cinta oleh karena tidak terpenuhinya hasrat tadi, itu membuat seseorang, kata Fromm, itu berpikir untuk menciptakan penaklukan yang baru. Yang sebelumnya kemudian diawali dengan rasa kebencian kita terhadap pasangan kita karena dia tidak berhasil memenuhi hasrat kita. Ya, jadi searah jarum jam ya teman-teman ya. Dari jatuh cinta, berhubungan, intensitas cinta berkurang, penaklukan baru. Jadi cara bacanya semacam itu. Saya lanjutkan. Intensitas cinta yang berkurang menuntun seseorang untuk merasa bahwa dia perlu mencari penaklukan yang baru. Kenapa? Karena tadi orang yang hari ini berada di samping kita anggap gagal dalam memenuhi hasrat kita, memenuhi ekspektasi kita. Sehingga kita kayak trial and error lagi untuk coba deh kita cari yang lain, siapa tahu yang lain bisa memenuhi hasrat kita. Penaklukan yang baru. Lantas kenapa ada kebencian? Sebenarnya kebencian dalam arti ketidaksukaan kita atau kekecewaan kita bahwa pasangan kita ini gagal memenuhi hasrat kita. Kebencian itu yang menuntun kita untuk, ya tadi, gimana kalau kita mencari penaklukan yang baru, mencari seseorang yang baru, cari pacar lagi, cari partner lagi, cari pasangan lagi, cari selingkuhan lagi, dan lain sebagainya. Itu proses atau fase atau step di mana seseorang berpikir untuk mencari penaklukan yang baru. Nah, ketika penaklukan yang baru itu sudah ditemukan, seseorang yang baru itu sudah ditemukan, atau yang kita sebut sebagai pengganti yang baru itu sudah kita temukan, kita akan kembali ke proses yang awal, yaitu pengalaman eksplosif. Kita jatuh cinta lagi, kita bucin lagi, kita merasa tembok itu runtuh lagi. Ketika tembok runtuh, kita merasa intim lagi, kita punya hubungan lagi. Ketika kita punya hubungan, kita baru sadar ternyata orang yang baru ini juga gagal memenuhi hasrat dan ekspektasi kita. Intensitas cinta kita berkurang, kita berpikir mencari penaklukan yang baru, kembali lagi ke pengalaman eksplosif, dan seterusnya. Ini semacam lingkaran setan yang tidak pernah ada putusnya. Itulah kenapa cinta erotis menurut Fromm ada sisi yang bersifat ilusif yang harus diubah modenya. Ya. Kalau cinta erotis hanya atau
bukan sekedar sih. Kalau cinta erotis itu dimaknai sebagai pengalaman eksplosif, pengalaman jatuh cinta, maka kita akan terjebak pada lingkaran setan ini, kata Fromm. Kita akan terjebak pada proses yang tidak pernah ada ujungnya. Dari jatuh cinta ke penaklukan yang baru, dari jatuh cinta ke jatuh cinta yang lain, terus. Karena manusia itu tidak sempurna. Karena dia yang kita cintai tidak akan pernah bisa memenuhi hasrat kita yang paling partikular, yang paling kecil, yang paling detail. Gitu ya. Karena tadi kita sudah bahas di part sebelumnya bahwa semakin kita berusaha memahami orang lain, semakin kita tidak paham dia orang yang seperti apa. Begitu juga sebaliknya. Semakin kita berharap bisa dimengerti dan dipahami orang lain, maka semakin orang lain itu tidak akan pernah bisa memahami dan mengerti kita. Oleh karena itu, menuntut seseorang untuk memahami dan mengerti kita seutuhnya adalah hal yang ilusif, hal yang tidak mungkin. Ya. Jadi sangat amat wajar ketika pasangan, kekasih, teman, orang tua kita itu tidak mengerti kita, tidak paham situasi kita. Itu adalah hal yang sangat amat wajar. Di samping manusia bukan makhluk yang sempurna, karena tidak mungkin memenuhi banyak hasrat, kita juga terbatas untuk memahami seseorang. Kita juga terbatas untuk bisa mengerti manusia yang lain. Yang bisa kita mengerti ya yang hanya bisa kita pahami. Gitu saja. Kita harus terus merasa bahwa kita tidak pernah mengenal siapa pasangan kita. Kalau kata Fromm, kita harus merasa bahwa kita tidak pernah mengerti partner kita itu orang yang seperti apa, sehingga ya setiap harinya itu seperti misi untuk semakin mengenal dia, semakin ngerti dia. Itu kan hal yang menyenangkan. Nah, itulah sisi ilusi dari cinta erotis. Oke, kita lanjutkan. Ada topik lain yang dibahas Fromm dalam cinta erotis, yaitu sikap posesif, gitu ya. Posesif. Jadi posesif itu secara harfiah mungkin kita pahami sebagai orang yang situasi yang terlalu mengekang kita, ya, kekasih atau partner kita yang terlalu membatasi kita, gitu kan. Itu berarti orangnya posesif, overprotective dan lain sebagainya. Cinta posesif, kata Fromm, adalah dua orang yang mencintai satu sama lain tetapi tidak mencintai siapapun yang lain. Itulah cinta yang posesif. Ya. Cinta yang posesif itu ketika kamu atau aku ketika aku mencintaimu tapi aku tidak mencintai yang lain. Nah, ini kontroversial pasti. Oh, berarti kita harus punya pasangan dua, Mas. Oh, berarti kita harus punya suami atau istri dua. No, bukan itu. Kalau pemaknaan saya bukan itu maksudnya. Bahwa kita punya hubungan atau perasaan yang spesial atau energi yang spesial ke pasangan kita, ya, boleh, benar. Tapi jangan membuat kita membenci yang lain. Jangan membuat kita membatasi pasangan kita atau partner kita untuk punya teman, untuk punya relasi. Begitu juga sebaliknya, gitu loh. Kalau kita membatasi kan artinya kita membenci orang-orang di sekitar kita, gitu loh. Itu justru kan bertolak belakang dengan karakter dari cinta itu sendiri. Cinta itu kan indah, baik dan lain sebagainya, tapi kok ada kebencian, itu kan aneh. Gitu. Oh, berarti kalau saya punya istri terus boleh istri saya jalan bareng sama cowok lain. Nah, kalau yang hal seperti itu tentu ada domainnya sendiri ya, ada diskursusnya sendiri. Tapi dalam arti yang dimaksud dengan jangan membenci yang lain adalah tadi tidak membatasi yang lain. Tentu kalau ada tindakan-tindakan tertentu yang mengarah pada hal-hal yang negatif, tentu kita perlu batasi. Tapi kalau hal-hal yang masih positif, ya jangan dibatasi. Seperti itu. Jadi itulah cinta posesif. Nah,
kata from di situ saya bikin bagan lagi atau skema lagi ya, atau mind map atau apalah yang disebut. Jadi kalau teman-teman perhatikan ada dua orang ya, laki-laki perempuan di tengah itu kita asumsikan pasangan. Kalau kata from yang disebut sebagai cinta itu ketika pasangan itu tetap terhubung dengan orang-orang yang lain dari anak panah yang sebelah kiri ya, yang tulisannya cinta. Cinta itu adalah ketika seseorang tidak membatasi partnernya, tidak membatasi kekasihnya untuk punya relasi, untuk punya hubungan. Jadi sangat aneh ketika seseorang mengatakan bahwa aku mencintaimu tapi melarangmu untuk punya relasi dengan yang lain. Nah, ketika pasangan atau siapa ya, atau kita atau siapa itu mengekang atau membatasi partner kita, pasangan kita untuk punya relasi dengan orang lain di anak panah sebelah kanan, itulah cinta yang posesif. Atau kalau kata istilah from itu egoisme yang diperluas. Jadi sebelumnya seseorang hanya mementingkan diri sendiri, sekarang dia ketambahan satu orang. Jadi mementingkan partnernya gitu. Jadi itu egoisme yang diperluas. Seperti itu. Jadi cinta yang posesif ya tadi cinta yang memutus hubungan dengan orang-orang yang di sekitarnya. Dan itu bukan cinta sebenarnya, walaupun diawali dengan cinta ya. Maksudnya cinta posesif gitu. Tapi sebenarnya itu bukan cinta yang ideal, bukan cinta erotis yang ideal. Justru itu cinta erotis yang bermasalah, yang seharusnya kita hindari, pola-pola yang seharusnya kita hindari. Tapi saya takut dia berpaling, tapi saya takut dia berkhianat. Kembali lagi, kita tidak pernah bisa mengendalikan seseorang. Ya, satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah perasaan kita sendiri. Siapa sih yang nggak mau punya partner atau pasangan yang setia? Ya, kalau kemudian pada akhirnya dia yang berkhianat, tentu itu bukan salah kita dong. Karena kita sudah mengupayakan sebagai pribadi yang setia, pribadi yang penuh cinta, pribadi yang membebaskan. Tapi kalau kemudian dia mencederai atau mengkhianati kepercayaan kita, tentu masalahnya tidak ada di kita, tapi ada di dia. Berarti dia yang belum bisa mencintai kita. Tapi kita sudah sangat mampu, kita sudah sangat baik untuk bisa mencintai dia. Gitu ya. Jadi kadang dalil-dalil tentang bahwa aku membatasi, aku mengekang ini karena aku mencintaimu itu sebenarnya omong kosong gitu loh. Ilusif juga gitu. Tidak seharusnya seperti itu. Kalau kamu sudah percaya bahwa aku mencintaimu dan kamu mencintaiku, kan it's over gitu. Artinya ya satu-satunya hal yang bisa kita lakukan hanya percaya. Kita mau bikin pagar berduri, kawat berlistrik di sekitar dia. Kalau memang dia tidak punya komitmen untuk mencintai kita, dia punya 1001 cara untuk mengkhianati kita. Sehingga kita tidak perlu membuang-buang energi untuk ngawasin, untuk mengekang dan lain sebagainya. Kalau dia memang mencintai kita, ya dia akan tetap bersama kita. Kalau dia memang berkomitmen dengan perasaannya terhadap kita, sebesar apapun godaan, sebesar apapun tantangan, rintangan, dia akan tetap setia bersama kita. Ya, satu-satunya hal yang bisa kita lakukan hanyalah percaya. Terdengar pasrah, tapi itu juga terdengar logis gitu loh. Jadi tidak ada jaminan bahwa kita mengekang, bahwa kita membatasi terus dia akan tetap setia sama kita. Tidak ada jaminan. Ada hal yang lebih sederhana tapi penuh makna yang bisa kita lakukan, yaitu dengan percaya. Kepercayaan itu yang membuat nanti kita jauh dari dorongan untuk mencintai secara posesif. Oke, baik. Di situ saya ada gambar ya, ada ilustrasi saya dapat dari Facebook. Menarik ya. Jadi entah pertunangan, entah pernikahan yang seringkali mungkin kita anggap sebagai manifestasi atau wujud tertinggi dari cinta erotis, itu justru berkebalikan ya, atau punya fakta yang mengerikan gitu. Jadi di balik cincin yang kita lingkarkan di jari manis
pasangan kita, pada saat yang sama sebenarnya kita juga melingkarkan borgol di pergelangan tangannya. Karena kita membatasi dia, karena kita melarang dia untuk punya relasi. Tentu dalam arti ini masih dalam bingkai yang positif ya. Tentu kalau bingkainya negatif seperti berarti saya kalau jadi bandar narkoba, atau saya jadi PSK, atau saya jadi saya jalan bareng dengan lawan jenis yang lain dengan tujuan misalnya have fun, itu saya biarkan, tentu tidak seperti itu. Membebaskan tentu dalam bingkai yang positif ya, dalam bingkai yang positif. Kalau kita tahu bahwa ada gejala-gejala tindakan-tindakan negatif yang akan dilakukan partner kita, ya tentu kita sudah sewajarnya untuk membatasi dia. Dan itu kan sangat logis ya, bahwa kita justru itu langkah kita untuk melindungi dia. Tapi pastikan bahwa yang dilakukan partner kita itu ya memang benar-benar negatif, tidak debatable gitu loh, tidak debatable. Tapi kalau hal-hal yang tidak jelas evidence-nya gitu ya, buktinya tidak jelas, latar belakangnya, kita hanya diselimuti emosi-emosi tertentu, kecemburuan-kecemburuan yang tidak berdasar, overthinking, insecure dan lain sebagainya, tentu mengekang dan membatasi itu justru melingkarkan borgol di pergelangan tangan partner kita, kekasih kita. Justru itu kan hal yang ironis ya, bertentangan dengan kehendak cinta itu sendiri yang sebenarnya membebaskan, yang seharusnya membebaskan, kata Erich Fromm. Baik, berikutnya, kalau kemudian cinta erotis itu punya problem tadi, problem ilusi, problem posesif, problem overprotective, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana caranya kita mewujudkan cinta erotis yang ideal? Nah, kata Erich Fromm mungkin bisa disingkat dalam kalimatnya Fromm ini ya. Saya mencintai dari hakikat jati diri saya dan mengalami pribadi lain dalam hakikat jati dirinya. Ya. Jadi dalam relasi cinta yang ideal, cinta erotis yang ideal, aku mencintaimu karena kamu menjadi dirimu, bukan kamu menjadi orang lain, atau bukan kamu menjadi sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Aku mencintaimu karena kamu unik. Aku mencintaimu karena kamu menjadi dirimu sendiri dengan kekhasanmu. Tadi ya, saya mencintai mencintaimu dari hakikat dari jati diri saya, tapi saya mengalami kepribadianmu ya sebagai dirimu. Di situ kan tidak ada pengekangan, di situ tidak ada pembatasan. Ya, ada unsur membebaskan di situ. Bebas itu artinya dia sebagai dirinya, bukan dia yang memenuhi kebutuhanku, bukan dia yang berwujud sesuai dengan instruksiku, tapi dia sebagai dirinya. Sehingga baik kita maupun dia kan sama-sama nyaman. Kita menjadi diri kita, dia menjadi diri dia. Kita suka apa, dia suka apa, dia punya passion apa, kita punya minat apa. Tapi kembali lagi selalu dalam bingkai yang kita yakini sebagai positif ya. Kita yakini sebagai positif. Bingkai yang kita yakini sebagai jalan kebaikan. Jadi kebebasan bukan berarti kebebasannya terbatasi dong, Mas. Bukan begitu. Ya, ini nanti problem eksistensialisme nih, apakah kebebasan itu punya batas atau tidak punya batas gitu. Tapi kan kita selalu kita punya keyakinan bahwa hidup kita itu mengarah pada jalan kebaikan. Nah, kalau kita punya keyakinan seperti itu ya seluruh sikap, tindakan, dan perilaku kita kan selalu dibingkai dalam bingkai kebaikan. Cinta yang sifatnya erotis pun, meskipun di sana ada unsur membebaskan, tentu dalam bingkai membebaskan yang berada dalam tadi ya, bingkai dan koridor kebaikan. Nah, di situ saya bikin ilustrasi lagi. Ketika dua orang yang asing tadi bertemu, kemudian mereka saling mencintai, being in love, standing in love, kemudian di antara mereka punya respect ya, di elemen-elemen dasar cinta kemarin, di part-part sebelumnya,
Respect, hormat, artinya saling saling menghormati kekhasan individu, keunikan masing-masing, passion masing-masing. Selain itu, selain punya respect juga tetap terhubung dengan orang-orang di sekitarnya, tetap punya hubungan, punya relasi dengan teman-temannya, keluarganya, dengan orang-orang yang dikenal gitu. Tidak kemudian hanya dunia milik berdua dan orang-orang lain tidak berhak untuk punya hubungan dengan kita, dengan partner kita dan lain sebagainya. Jadi rumusnya semacam itu. Ketika aku sudah bersatu denganmu dan kita saling memahami, kita saling mengerti, kita saling menghormati, respect, kita juga harus tetap terhubung dengan orang-orang di sekitar kita. Jangan sampai antara aku atau kamu itu justru terputus dengan orang-orang di sekitar kita. Mereka juga perlu kita cintai, tentu dengan mode yang berbeda ya. Kalau yang ke pacar kita atau kekasih kita modenya erotik ya, spesial, eksklusif, ya ke orang-orang yang lain modenya mode cinta sesama. Tentu treatmentnya berbeda antara cinta sesama dengan cinta erotik gitu loh. Semacam itu. Jadi itu rumusan yang ideal menurut Fromm tentang cinta erotis. Nah, terakhir ada quote ya dari Erich Fromm. Cinta sejati bukanlah rasa dalam arti yang ditimbulkan oleh seseorang, melainkan upaya aktif demi pertumbuhan dan kebahagiaan pribadi yang dicintai, yang berakar dalam kemampuan untuk mencintai. Ya, jadi cinta yang sejati itu bukan sekedar rasa atau energi atau pengalaman yang sifatnya eksplosif di awal saja. Jadi dia bukan satu tujuan yang garis finishnya itu ada di awal, selesai, setelah itu kita tidak punya misi lagi, kita tidak punya visi lagi. Cinta sejati itu ya upaya aktif day to day, ya tiap menit, tiap detik, tiap momen untuk terus mengenal, untuk terus memahami, ya demi pertumbuhan dan perkembangan masing-masing pribadi, entah antara aku dan kamu gitu loh. Supaya kita semakin menjadi pribadi yang positif, pribadi yang baik, ya penuh dengan kebaikan. Kan itu yang kata Fromm, itu yang harus kita tuju untuk mewujudkan cinta sejati. Kalau kita bisa positif berdua, kenapa harus hanya aku atau kenapa harus hanya kamu gitu kan? Kalau kita bisa bareng-bareng sama-sama menjadi orang yang penuh cinta, kenapa hanya salah satu? Kalau kita bisa berdua, kenapa hanya satu orang saja gitu kan? Kan betapa indahnya kalau antara kita dan partner kita sama-sama penuh cinta, sama-sama mampu mencintai gitu kan. Itu kan artinya automatically ya, feedback untuk dicintai itu ya automatically, karena kita berusaha mencintai dia, dia berusaha mencintai kita, kan automatically sebenarnya kita dicintai, dia juga dicintai gitu loh. Sehingga kritik Fromm di awal tentang problem dicintai itu bisa diatasi ketika antara kita dengan pasangan kita memang saling mencintai. Kita tidak perlu punya keinginan untuk dicintai, karena automatically ketika dia mencintai kita, artinya kita dicintai oleh dia. Begitu juga sebaliknya. Gitu loh. Jadi mode yang ditawarkan oleh Fromm adalah mode mencintai, bukan mode dicintai. Gitu. Karena orang yang dicintai itu belum tentu mampu mencintai kalau kata Fromm ya. Tentu teman-teman punya pandangan tersendiri, bisa ketik aja pandangannya di kolom komentar. Oke, mungkin itu dulu mulung pikiran kita di bukunya Erich Fromm tentang seni mencintai. Mungkin kenapa hanya cinta erotis saja yang diulas di sesi ini, karena materinya lebih banyak ya daripada dua jenis cinta yang ada di awal. Sehingga pemaparannya jauh lebih banyak. Kalau saya tambahin satu lagi, nanti durasi videonya lebih lama. Nah, nanti di sesi berikutnya mungkin ada dua jenis cinta lagi yang akan saya ulas. Yang pertama adalah cinta diri, self love. Yang kedua adalah
cinta Tuhan ya, atau mungkin disebut juga sebagai cinta ilahiyah. Itu saja dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di sesi berikutnya.